tim yang akan bentrok di match kedua ada Galaxy FC. Tes 1 2 3. Galaxy FC yang berada di area band sebelah kiri dan juga Gaster FC dari Kabupaten Maros menempati band sebelah kanan. Selamat datang dan dipersilakan melakukan warming up. Waktu 15 menit. Pemanasan 15 menit. Selanjutnya tim ofisial dari kedua tim segera menyetor daftar susunan pemainnya di meja pertandingan. Sekali lagi daftar susunan pemainnya segera di store ke meja pertandingan. Ya, siap kandaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sore hari ini ke channel DLU Bola TV, di mana di match kedua di pertandingan Wali Kota Cup 7 2024 Makassar. Jadi buat para penonton DLU Bola TV, Waktu pemanasan 10 menit. Waktu pemanasan 10 menit. inilah dia Galaxy FC yang hari ini sudah melakukan sedikit briefing sebelum melakukan warming up. Dan inilah dia Gaster Maros FC sudah melakukan warming up. Inilah dia Gaster FC sudah melakukan briefing terlebih dahulu. Jadi kita ucapkan buat para penonton DLU Bola TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Surya yang senantiasa selalu mensupport DLU Bola TV, selalu memberikan kepercayaan untuk menyiarkan live streaming Galaxy FC. Semoga Bapak Surya yang lagi nonton bareng di luar kota Makassar sehat selalu, dan salam untuk dari Makassar. Terima kasih Bapak Surya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiono
selaku CEO dari DLUFC. Terima kasih juga yang lagi nonton bareng di daerah Waktu Kabupaten pemanasan Banjarmasin. 5 menit. Waktu pemanasan 5 menit. Yang lagi mana nonton bareng juga terima kasih. Ada juga daerah cabang DLU Dharma Lautan Makassar yang lagi nonton bareng di daerah Pasar Butung. Terima kasih juga. Selalu setia. Memasuki sesi foto tim. Pertama kami undang tim tuan rumah Galaxy FC. Galaxy FC untuk melakukan sesi foto tim. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit. Oh, ternyata mohon maaf. Saya kira dari Makassar, kasih lagi ucapan. Ternyata Bapak Surya langsung hadir di lapangan. Luar biasa, baru tiba. Yang senang setia langsung mensupport Galaxy FC, luar biasa. Langsung hadir di Makassar untuk menyaksikan langsung Wali Kota Cup 7 2024. Terima kasih Bapak Surya. Kita lihat Bapak Surya. Dan anak-anak
Galaxy FC. Ada Cap Junet sama bersama Akbar, kita saksikan saudara-saudara buat Tapi Galaxy FC tapi segera. Musik. weh, keren mantel deh itu kan dah. Kira batik itu. Dari Gelora Sultan Hasanuddin Makassar, Wali Kota Cup 7, baik untuk semua. Kembali pertandingan hari ini di grup C. Di match kedua, Galaxy FC menjamu tamunya dari Kabupaten Maros, Jester FC. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ada wasit utama Bapak Mustaqim dari Kota Makassar, ada AW1 Bapak Abdul Qadir dari Samarinda, dan ada Bapak Suparman dari Kota Makassar. Wasit cadangan Bapak Ahmad Sururi dari Kota Makassar, dan pengawas Inspektur Wasit Bapak Haji Samarudin Usman, dan merupakan rekomendasi langsung dari Asprov PSSI Provinsi Sulawesi Selatan, dan wasit C1 nasional. Pengalaman memimpin pertandingan ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 nasional. Dan ucapan terima kasih kepada tim Puskesmas Ujung Padang Baru, Kecamatan Talo, bersama Ibu Dokter tercinta, bersama teman-temannya. Selamat datang Ibu Dokter bersama tim di Wali Kota Cup. Tentunya juga hari ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube live streaming DLU Bola TV Makassar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan pertandingan ini juga langsung disaksikan. Selamat datang kepada Bapak Manajer Surya, salah satu manajer terbaik dari Galaxy yang baru tiba langsung dari Jawa Timur, dari Kota Malang, dari Tanah Jawa. Terima kasih Pak Surya kehadirannya, menyaksikan langsung pertandingan penentuan Wali Kota Cup baik untuk semua. Baiklah, saya akan membacakan daftar susunan pemain yang diturunkan pelatih dari Galaxy FC. Penjaga gawang nomor punggung 1 Faizal, nomor punggung 9, nomor punggung 5 Ilham Bolo, nomor punggung 27 Bopeng, nomor punggung 31 Isra, nomor punggung 20 Junet sekaligus sebagai kapten kesebelasan, nomor punggung 6 Akbar, nomor punggung 8 Nursyam, nomor punggung 19 Alan, nomor punggung 15 Fat, nomor punggung 9 San, nomor punggung 10 Widar. Ada pun official tim, manajer Bapak Surya, pelatih Asmar, pelatih kiper Opa Illo, medis Mail. Itulah daftar susunan pemain dari Galaxy FC. Dan Gaster FC, pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih nomor punggung 1 Isra sekaligus sebagai goalkeeper, nomor punggung 9 Anwar, nomor punggung 16
Pogba. Nomor punggung 8 Imam. Nomor punggung 7 Khalid sekaligus bertindak sebagai kapten kesebelasan. Nomor punggung 83 Rido. Nomor punggung 5 Gunawan. Nomor punggung 11 Arjun. Nomor punggung 17 Kenny. Nomor punggung 6 Tole. Adapun yang duduk di bangku cadangan Aan, Samuel, Yahya, Rusdi, Firman, Pai, Akbar. Official team manager Babat Jamal, pelatih Bang Jack, asisten pelatih Edi Khalid, medis Rahmat. Galaxy FC menggunakan kostum kebanggaan putih biru biru, sementara Gaster FC menggunakan kostum kebanggaan hijau hitam hitam. Kick-off babak pertama telah berlangsung. Selamat menyaksikan. Kembali ke Bung Sofyan Khairuddin. Silakan. Terima kasih Bundrah dan Rahman. Tentu pertandingan hari ini di grup C akan menentukan ke babak zona 16 besar, babak sistem gugur. Dan tadi di match pertama Golden Eagle sudah menyelesaikan dan berhasil memenangkan pertandingan. Tentunya di pertandingan hari ini antara Galaxy FC versus Maros ini akan memberikan tentu permainan-permainan yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Pastinya pertandingan di fase grup ini akan menentukan di langkah selanjutnya. Ada Junet, mantan pemain Liga 2 Indonesia dengan keahlian kaki kidal, sudah dilakukan. Hampir saja Junet. Namun nomor punggung 10 Dua Idar masih melenceng bolanya, saudara-saudara. Menangi gestur. Menangi gestur lawan Golden. Kalau dia waktu itu nama Maros kalah kita. Kalau Galaxy Lo yang mana Paradan? Bagaimana deh? Coba. kalau seri ini dua-dua lolos. Kalau ada saling mengalahkan, kalau kalah Taruhlah kalah ini, Maros. Gester kalah, tapi lolos Gester sama Galaxy. Betul, itu yang berbeda. Kalau Galaxy Kalah. hitung selisih gol dengan Gester, karena head to head sama di seri. Iya, karena ketiga-tiganya memiliki, berarti selisih gol ada. Sederhana aja. Iya, lolos. Saya bilang tadi karena poinnya 4 sama-sama, atau cuma head to headnya kalah. Sederhana aja. Iya. Tanya, Ya, saya Bung jelaskan. Sofyan, Bagaimana ini melihat adalah kedudukan? penentu Nanti saya untuk jelaskan. perebutan tiket di fase 16 besar babak sistem gugur, di mana di match pertama tadi Golden Eagle unggul atas Sport Science dengan skor kedudukan 2-1 untuk Golden Eagle. Tentu ada hitung-hitung poin di match kedua juga antara Gester dengan Galaxy. Kira-kira bagaimana peluang untuk kedua tim? Karena kita lihat di sini ada Galaxy, Golden dan Gester ini memiliki peluang juga untuk lolos di fase 16 besar. Ya, terima kasih Bundra dan Rahman. Jadi ketika kita mengenakan TM Technical Meeting, tentu di regulasi sudah jelas di pasal bab 3 sistem kompetisi, di pasal 14 sistem kompetisi poin B 3 dan poin I1 itu mulai dari head to head, selisih gol, produktivitas gol, kemasukan dan undian. Tentu kita kembali ke situ. Jadi tetap ada yang mengikat, ada yang mengatur terkait regulasi itu. Dan insya Allah itu kita tidak ada kita rugikan. Begitu Bun Rahdan. Jadi jelas di poin bab 3 sisi kompetisi, di pasal 14 sisi kompetisi, di poin 3 itu bagian B I1 sampai I5 itu jelas di situ kedudukan peserta dalam kedudukan. Iya. Luar biasa regulasi kembali kita
dan ketika kedua tim ini seri maka kedua-duanya akan lolos di fase 16 besar. Ya, kembali ke lapangan hijau. Kita lihat anak-anak Geser Maros dengan kostum kebesarannya. Sementara ada Junet, pemain yang cukup berpengalaman. Kapten tim beroperasi di wing back kiri. Ada Nursyam. Ada M. Akbar Persela Lamongan. Di sana kita lihat nomor punggung 7 ada Ken. Masih 7 kapten tim yang cukup kuat. Oh, terjatuh dia. Lemparan ke dalam, ada Nursyam. Ada Duwaidar. Nursyam, gelandang yang cukup tenang. Di sana kita lihat nomor punggung 19 berlari kencang dia. Masih nomor 19 Galaksi. Alan, hampir saja Alan menjebol gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari Geser Maros, Isra. Yang memakai kacamata tuh, aduh. Kembali anak-anak Geser Maros, pendek saja dia. Bermain dia. Jauh ke depan, terupas. Namun di sana ada Isra. Kita tahu Isra adalah musuh. Salah satu pemain berdarah Gorontalo. Kita lihat anak-anak dari Galaxy FC yang dimotori M. Akbar. Salah satu pemain Liga 1 Indonesia yang bermain di Persela Lamongan. Ada Junaid. Pemainnya cukup berpengalaman. Inilah Akbar. Oh, namun satu. Serangan yang dibangun anak-anak Galaksi masih dikuasai penjaga gawang Isra. Build up. Oh, kita melihat pemain belakang Geser Maros membidik Delu Bola TV Makassar. Mungkin ingin diliput sampai di Jerman. Kita lihat pelatih dari Galaxy FC. Ada Ilo bersama Asmar Rabu. Kedua pemain kita cukup kenal. Seperti Asmar Rabu adalah mantan pemain PSM Makassar. Dengan ciri khas bermain keras di sektor wing kanan. Oh, tidak ada gerakan kedua. Tapi kita lihat nomor punggung 11 Maros. Betul-betul luar biasa ini. Kita lihat sangat respect dan tidak terpancing emosi. Luar biasa nomor punggung 11. Dia pernah bermain di Liga 2 Malaysia bersama tim. Dan kita tahu nomor 11 bermain di Kuala Lumpur FC. Bermain di negeri jiran Malaysia. Jauh Faisal, mantan penjaga gawang POM Sulawesi Selatan. Ada Alan Mande, salah satu pemain berdarah Manado, nomor punggung 15. Ya, ini juga Bun Rahdan Rahman. Kita lihat, walaupun mungkin besar peluang keduanya, tapi tetap ingin merebut satu tiket untuk menjadi juara pool. Karena ketika dia memenangkan pertandingan, tentu tim ini di sini menjadi juara pool dan masuk di babak zona 16 besar. Mungkin sehingga memang keduanya kita lihat permainan begitu bertensi tinggi untuk sama-sama memenangkan pertandingan. Bagaimana Bun Rahdan? Ya, sangat betul Bung Sajat. Jadi sikap profesional dalam pertandingan ini tetap ditujukan oleh kedua tim. Inilah marwah kompetisi dari Wali Kota Cup baik untuk semua, sehingga kedua tim ini sama-sama bentrok untuk kembali menjadi juara
Cup. sesuai regulasi bersama dengan regulasi yang ditetapkan di Piala Dunia sesuai dengan pola yang ditunjukkan oleh wali kota kami sangat luar biasa Bung Sofyan. Iya, kita lihat satu cutback, ada Ken Anderson. Perlu informasi bahwa nomor punggung 17, Ken Anderson, merupakan salah satu pemain Liga Inggris yang bermain di Liverpool. Namun, ada Junaid, ada Akbar, Ken Anderson, nomor punggung 6. Kerjasama pendek saja dia anak-anak harus membangun serangan. Luar biasa. Gester Marus terupas. Namun di intercept ada Alan. Masih Alan Mande. Kita tahu Alan Mande merupakan pemain yang berdarah Manado. Pendek saja nomor punggung 7. Jauh ke depan kapten yang dituju nomor punggung 11. Pemainnya cukup cepat, saudara. Nomor punggung 11. Arjun merupakan pemain yang begitu cepat berlari. Namun kita lihat Junet pemainnya cukup berpengalaman, membuang saja bola. Ada Duwaidar, pemain Liga 3 Serpong Nasional Jakarta yang punya kecepatan. Masih Duwaidar. Akbar Lamongan. Oh, salah pengertian dia. Luar biasa pertandingan hari ini. Tentunya pertandingan Wali Kota Cup tidak lepas dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan tentunya bekerja sama dengan Ketua Brigade 08 sang inisiator Bapak Lukman Sulaiman. Tentunya acara ini juga terselenggara karena Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh SKPD Kota Makassar, seluruh Prusda Kota Makassar, seluruh camat Kota Makassar bersatu untuk Wali Kota Cup, baik untuk semua. Dan tentunya ada sponsor air minum, ada Revit. Mengucapkan selamat bertanding, jangan lupa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Dan tentunya komunitas, ada Relawan Jakarta, ada Ormas Pemuda Pancasila, dan ada Abi Community, ada Posbi, dan ada Aspol Goa. Tentunya juga langsung support dari Bapak Dr. Udin selaku Sekretaris Kormi Kota Makassar. Kita tahu bahwa Ketua Panitia Pelaksana Bapak Erlangga ST, beliau juga merupakan pemerhati bola dan beliau kita kenal bahwa Bapak Erlangga merupakan Ketua Forum Olahraga Sekolah Sepak Bola Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan banyak prestasi yang torehkan, termasuk ketika dia membawa anak-anak usia 12 tahun, 14 tahun bertanding di Stadion Batakan, Stadion Jakabaring dan Stadion Yogyakarta. Merupakan satu prestasi emas dari Posbi. Ada Alan Mande, Wolpas, main 1-2. Terjadi lemparan ke dalam. Panjang bola jauh meninggalkan lapangan permainan.
dipercepat. Sudah dilakukan. Jauh ke depan Faisal. Ada nomor punggung 16 back pass. Ada Isra pendek saja ke nomor punggung 5. Masih anak-anak dari Kabupaten Maros menguasai jalannya permainan. Disampaikan juga dengan hormat kepada seluruh penonton Wali Kota Cup bahwa pertandingan besok tanggal 30 Juni 2024 pertandingan pertama Harda FC versus PS Putra 45 dan pertandingan kedua Bone Selatan melawan KDR FC. Dan sekedar informasi disampaikan kepada penonton bahwa kembali pertandingan pertama tentunya lebih menarik karena akan bermain pemain-pemain Liga 1 Indonesia yang bermain di PS Putra 45. Hasim Kipu bersama teman-temannya dari Jakarta langsung mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin dan sebentar malam mungkin tiba dan bermalam di Hotel Horizon dan akan main pertama besok melawan tim Harda FC. Tentu kemungkinan besar juga ada pemain tim nasional Indonesia Irfan Jaya bersama Hasim Kipu dan salah satu bintang dari Persik Kediri ada Dedi Saputra yang akan bermain di PS Putra 45. Luar biasa ketua panitia. Kita lihat ada Ken Anderson. Ada kapten kesebelasan mengambil bola jarak jauh 30 meter. Namun kita tahu Faisal dengan pengalamannya menangkap dan memeluk si kulit bundar. Pendek saja. Ada libero tangguh Zangsan. Pelanggaran VAR. Kita tahu VAR nomor punggung 15 merupakan pemain yang bermain di Liga 2 Delta Sidoarjo. Apa kena bilang tadi? Terjadi tendangan sudut. Lihat nomor punggung 6 yang akan mencoba mengambil. Ada Tole.
Tole, pemain dari Maros. Lihat Banjek pelatih keluar dari sarangnya Faisal, berbahaya saudara, terjadi pelanggaran di daerah gawang. Lihat Banjek pelatih dari Gester Maros memberikan instruksi. Lihat juga nomor punggung 5 Gunawan, pemain yang cukup berpengalaman di Gester Maros yang bermain di Liga 2 Indonesia. Berbahaya, ada Alan, masih Alan, namun di counter pemain bertahan nomor punggung ada Anwar. Kita lihat Waidar mengambil tendangan sudut. Sudah dilakukan. Jauh ke depan. Ada Fuad. Berbahaya Arjun. Masih Arjun. Berbahaya Arjun. Oh, terjadi pelanggaran Arjun. Pemain yang begitu cepat berlari Arjun. Running in the ball. Ada Fuad. Wolpas. Nursam. Akbar. Junaid. Pelanggaran Nursam kepada pemain Ken Anderson. Luar biasa, berpelukan, bersalaman. Inilah yang kita harapkan. Pemain-pemain yang berpengalaman memberikan contoh, mengedukasi adik-adiknya. Ada Gunawan, libero handal dari Gester Maros. Jauh ke depan. Alan. Nursam. Isra. Pendek saja. Ke depan. Yang dituju. Ada Fat, ada Akbar, jauh ke depan. Berbahaya Ashar, back pass. Kita lihat Bopeng, nomor punggung 27 dari Galaksi. Merupakan pemain yang cukup kuat bertahan. Bersama nomor punggung 5, Ilham Bowo. Bopeng, melebar dia ke Isra. Pendek saja Nursam. Terupas, ada Zanzan. Direbut bolanya. Luar biasa kembali anak-anak Gester Maros. Luar biasa.
Tentu ada Sansan, main dari Posba, Ken Anderson. Ken lebar dia ke Arjun. Kita lihat ada nomor punggung 6 dari Jester Maros. Ada Tole, ada Arjun. Oh, kita rupanya Tole yang mengambil bola pelanggaran. Sudah dilakukan. Ada Bopeng. Lagi-lagi Bopeng menyelamatkan pemain yang cukup kuat bertahan nomor punggung 27 yang pernah bermain di Liga Thailand, Bopeng. Ada Junaid. Awas, berbahaya. Kita lihat pemain yang cukup berbahaya. Kapten tim. PSM di Ali Kahar, bukan PSM. Dan sedikit informasi bahwa nomor punggung 7 kapten tim Jester Maros merupakan mantan pemain PSM 21 Halik. Ya Bung Sofian, harus dijatuhkan tadi Halik. Ya betul, karena mampu melindungi bola dan kita tahu Halik punya shooting keras. Dan tadi ini kita lihat nomor punggung 9. Oh. Kita lihat nomor punggung 9. Kurang cermat Herman Anwar tadi melakukan eksekusi sedikit flashing, cuma sentuhan bola masih kurang akurasi. Balik serangan dari Galaxy FC di daerah sebelah kanan. Tahanan sendiri menerobos, kita lihat pemain winger Alan dengan kaki kiri mencoba melewati, mendapat 2 kawalan. Flashing cantik sekali, datang lagi, masih dikuasai Galaxy FC. Gagal serangan, gagal kembali serangan dari Galaxy FC, sempat membentur Mister gawang. Satu sontakan bola kembali direbut Galaxy FC. Waidar kaki kiri mencoba melewati pertahanan dari Fat. Kembali Waidar lagi mencoba 1-2 menembus, tapi tertahan, bukan pelanggaran. Hari pengamatan wasit Anwar. Kembali Junaid, kapten kesebelasan Galaxy FC nomor punggung 20 bermain di sayap kiri. Umpan jauh ke depan, namun jatuh di kaki Jester Maros. Nomor punggung 14 melebar ke kiri, mengantar bola ke sektor lapangan tengah. Kordanya Maros, kaptennya. Angkat bola jauh ke depan, tidak ada kawan yang dituju. Mudah saja kiper menjemput bola. Balik kita lihat menggilai permainan. Widar nomor punggung 10, Junaid kapten kesebelasan dari Galaxy FC. Satu terobosan Fat, namun pental kontrol bola dari main nomor punggung 15 tadi. Lemparan ke dalam Junaid. Opor saja ke Widar. Widar mendapat gangguan dan foul. Tendangan bebas di daerah pertahanan Jester Maros di sebelah kanan. Kita lihat Junaid yang akan melakukan eksekusi. Hampir semua pemain dari Jester turun membantu
kembali pressure Bung Sofyan. Luar biasa kecepatan dari kedua tim dan saat menghibur kita tentunya hanya tersaji di Wali Kota 7. Bali. Dia nomor punggung 8 tadi dari Galaxy Nursyam. Jual beli serangan di akhir-akhir babak pertama. Sementara kita lihat di pinggir lapangan pelatih dari kedua tim, Ada Banjek dan Asmar Rabu. Banjek dan Asmar Rabu. Asmar Rabu. Bali Widar jauh ke depan, jatuh di anak-anak geser, umpan ke daerah mulut gawang, satu headingan anak pertahanan dari Galaxy FC. Nomor 9. Ciuran cermat kontrol dari anak-anak geser tadi. Bali datang supporting dari, namun kiper keluar, motong umpan yang diberikan tadi. Terjadi perebutan bola. Widar jatuh di kaki Widar. Kita lihat apa yang dilakukan Widar. Mencoba menasuk ke daerah jantung pertahanan Kota 16. Gagal kita lihat. Bali one touch. Kemudian dituju kepada Anwar, namun Arjun. membantu nomor punggung 11. Arjun menguasai bola. Mencoba melewati dua kawalan dari pemain bertahan dari Galaxy FC. Gagal kita lihat Arjun. Sontekan. Wow, dapat tebasan kita lihat Tami. Play out masih menguntungkan anak Galaxy FC. Di sektor kiri pertahanan daerah serang. Widar kembali beroperasi. Satu umpan dengan kaki kiri, siapa yang dituju datang mengejar bola. Satu kawan kita lihat berdiri bebas. Umpan kembali namun membentur pertahanan dari Gester. Terjadi tendangan sudut di sebelah kiri kawan dari Gester FC. Balik corner. Kita lihat datang nomor punggung 8 membantu. Nursam. Satu tembakan tadi. Ada Widar. Umpan Widar. Kembali tandukan. Membuang bola saja. Anak-anak Gangster melakukan barisan pertahanan sangat ketat kita lihat. Buat formasi bertahan yang cukup kokoh. Kembali hanya melihat tendangan sudut Widar kaki kiri. Tata Nursam salah. Sud kaki kiri. Imam. Masih Imam Bowo. Imam tadi melakukan eksekusi kaki kiri, namun akurasi yang masih lemah. Jadi kami sampaikan pada seluruh penonton setia Wali Kota Cup besok Ahad 30 Juli kembali Wali Kota Cup di grup D akan bersaing. Ada Harda FC melawan PS Putra 45 FC. Kemudian di pertandingan kedua ada tim dari Kabupaten Bone Selatan FC akan berhadapan KDR FC. Tentu kita tahu di Putra 45 juga berkumpul pemain-pemain bintang di situ. Bagaimana peluangnya di grup D Bung Sofyan kita melihat ada FC PS Putra 45 FC. Silakan Bung Tong.
Terima kasih Bung Radan Rahman. Tentu ada yang lebih menarik dari pertandingan besok. Tentunya sekedar informasi kepada kita semua bahwa pemain-pemain Liga 1 Indonesia yang akan memperkuat PS Putra 45 menurut informasi via telepon bahwa Haji Lolo mungkin mendatangkan pemain tim nasional Indonesia. Selain Hasim Kipu juga ada Irfan Jaya, tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Dan tentunya kembali menghibur Wali Kota Cup. Pemain-pemain bintang akan bermain di PS Putra 45. Dan masih menentukan fase lolos ke babak 16 besar. Yang tinggal berapa hari lagi Bung Radan Rahman. Kita tinggal berhitung 5 hari mungkin. Selesai di grup H, kita akan memasuki pertandingan di babak 16 besar dengan fase knockout. Itulah dia hasil akhir babak pertama, skor masih 0-0. Dan inilah dia suasana di lapangan Gelora Sultan Hasanuddin yang langsung hadir menyaksikan turnamen Wali Kota Cup 7 2024. Inilah dia penonton hampir sekitar 20.000 pasang mata hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Luar biasa. Inilah dia para penonton langsung hadir begitu ramai, luar biasa. Dan inilah dia sama para penonton.
bersiap-siap perangkat pertandingan yang dimotori Ambil kanan. Saudara Mustaqim. Ya. Ya, kembali di pertandingan di grup C babak kedua antara Galaxy FC dan Geser Kabupaten Maros, dan ini juga menentukan pertandingan di grup ini untuk melangkah ke babak 16 besar. Ucapan terima kasih kepada live streaming DLU Bola TV Makassar yang tidak henti-hentinya menyiarkan secara live streaming secara langsung. Jangan lupa like dan subscribe. Sudah Mika? Sudah Mika, wah. Itu mau dulu. Baik untuk semua. Video singkat sempat. Aman gitu. Bener, bener. Tidak di itu hari tidak dia anu ya. Dapat. Tidak, itu hari tidak bisa lihat. Itu hari tidak di waktu kita. Ya, oke. Luar biasa tim fotografer dari tim Galaxy FC, Bapak Aso. Tentunya kita kenal juga beliau adalah salah satu tim media fotografer yang andal di kota Makassar dan selalu meliput jalannya pertandingan-pertandingan penting, apakah itu PSM Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Dan pertandingan hari ini kembali wasit Bapak Mustaqim akan memimpin jalannya pertandingan di babak kedua. Lagi 5 hari selesai. Baru nanti semua. Bayangkara apaan? Ya. Final ada eksibisi kita bikin finalnya nanti main gue ada Abi yang urus. oh enggak sebelum final ada bikin eksibisi panita dewan Yang berjalan memasuki lapangan pertandingan, perangkat pertandingan, Saudara Mustaqim yang didampingi oleh asisten wasit Bapak Sukarman dan Abdul Qadir dan Suparman. Abdul Qadir yang mengambil posisi di sebagai linesman, sementara persiapan kick off babak kedua Geser FC dari Kabupaten Maros akan melakukan tendangan servis di babak kedua ini. Ya, kick off babak kedua. Selamat menyaksikan. Ada Ken Anderson, Tole, Junaid melakukan intercept. Masih Junaid melihat ke depan, jauh. Namun ada Gunawan berbahaya. Pemain yang cepat dari Persib Maros, Alan, nomor punggung 19. Back pass ada Asri. Ada Istra. Ada Fat. Luar biasa nomor punggung ke-16. Melakukan tackle keras. Tim medis dari Galaxy. Udah kutak, iya.
wasit dari Satpol PP Makassar sudah hadir di tengah-tengah kita menyaksikan jalannya Wali Kota Cup 7. Baik untuk semua dan selamat bertugas juga tim media dari Wali Kota Cup. Ada Saudara John bersama dengan Saudara Apri, kolaborasi dari Kecamatan Makassar dan Farid. tentunya live streaming dari TV channel. Mata dunia memandang Wali Kota Cup Bali terkoneksi dengan satelit Palapa dunia yang akan langsung. Kebetulan tim Galaksi juga itu bersinar menyinari Wali Kota Cup bersama dengan Geser MC Maros. Ya Bung Sofian, kembali ke lapangan pertandingan. Oke Bun Rahlan, jauh ke depan, Imam Bowo, ada Isra. Kembali, Imam Bowo nomor punggung 5. Ada Halik. Masih 0-0 kedudukan sementara. Terjadi pelanggaran. Ada Halik, sang kapten. Sudah dilakukan. Ada 2 Idar. Jauh ke depan. Yang dituju Sansan nomor punggung 9. Back pass, ada Halik. Jauh ke depan, namun sayang bolanya meninggalkan lapangan. Ada Fat. Akbar, Trupas, Samsan, Wolpas, ada Alan Mande. Arjun pemain yang cepat, dibayang-bayangi. Bopeng Blek, 1 Trupas. Hampir cutback yang dilakukan. Isra, ada Bowo, Akbar, masih Akbar. Oh, pelanggaran kita lihat menarik, nomor punggung 83, Gester Rido. Berharap gini, kalah Galaksi, berharap Galaksi ada Galaksi kalah. Itu selisih sama Golden Eagle. Golden Eagle pemasukan 4 0 masukan 4 memasukkan. Jadi 0 selisihnya di Galaksi. Ada Junaid mengambil bola pelanggaran. Ada Ken, hampir seluruh pemain dari Gester Maros melakukan defending. Baru 2 memasukkan 1. Junaid, masih ada Gunawan, pemain yang cukup kuat bertahan. Nur Samsud masih
jauh melenceng di atas Mister penjaga gawang Asri. Anak seimbang 2-2 juga. Empat iya betul. Tapi selisihnya sama 0. Jadi produktivitasnya mah menangi Golden. Padahal satu peluang tadi jadi. Ada Bupeng. Ada Halid duel dengan Dua Idar. Asar. Halid. Berbahaya. Ya, Bung Sofyan, saya mencatat nomor punggung 11 yang dimiliki Gaster FC Arjun beberapa kali momen mampu melepaskan diri dari kawalan barisan pertahanan dan dikawal oleh anak-anak Galaxy FC sampai menciptakan peluang tadi satu heading yang kebetulan masih tepat di posisi goalkeeper sehingga belum mampu merubah kedudukan, dan tadi momen terakhir hanya Iya. saja mendapat kawalan pemain tertahan dari anak-anak Galaxy FC. Betul Bun Radan, jadi pemain yang nomor punggung 11 ini punya kelebihan, ada kecepatan, dia mampu melakukan akselerasi dan feinting, melakukan tipuan. Kemudian running in the ball-nya juga cukup bagus kita lihat, punya kecepatan di sektor winger, daerah-daerah pertahanan dari Galaxy FC. Namun orang-orang kedua second line setelah Arjun itu yang tidak kelihatan dari anak-anak dari Manjek, sehingga kelihatan sendiri dia di depan Arjun. Dua Idar. Oh, terjadi tendangan gawang. Masuk Karno saya. Ini belum pernah masuk di tim tas sebenarnya karena dia ngatur di belakang. Alan berpindah tempat dengan Dua Idar. Sekarang beroperasi di lini winger kanan pertahanan dari Galaxy FC. Ada Gundawan, pemain yang cukup tangguh, bertahan di lini depan Gester Maros, jauh ke depan. Oh, rupanya kita lihat pelanggaran yang dilakukan Ilham Bowo. Pergantian pemain dari Galaxy FC menarik 3 pemain sekaligus. Nomor punggung 15 Fat, nomor punggung 10 Widar, nomor punggung 19 Alan. Masuk nomor punggung 23 Gio, nomor punggung 77 Andi Irfan, nomor punggung 7 Fodo. Fajar. Ya, Bun Radan Rahman. Kita lihat ada pemain yang menarik, dan sekedar informasi nomor punggung 77 dari Galaxy merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia yang dilatih Sintayong di umur 19 tahun. Kita tahu Andi Irfan merupakan pemain berdarah Mandar, berdarah Sulbar, dan bermain kemarin ketika Onang FC merebut juara di Wali Kota Cup 5. Ya, dan sempat menjadi kapten timnas pada saat itu, Bung Sofyan. Betul sekali, jadi dia sangat, dan nomor punggung 77 adalah satu-satunya pemain dari Tanah Mandar yang sangat diperhatikan di Sintayong pada saat itu. Kemudian sempat juga dia bermain di Trans Nusantara, Liga 2, PSM Yogyakarta.
Dan kebetulan tim ini juga diverifikasi langsung oleh Bapak Erlangga ST dan Andi Abi. Junaid, tentu rotasi pemainnya dilakukan Asmar Abu. Ini memberikan angin segar. Ada Giovanni, ada Irfan dan ada Fajar. Ada Bopeng. Oh, kita lihat Ken Anderson melakukan Giovanni mendorong keras. Irfan. Ada Akbar. Kombinasi play di daerah pertahanan geser tadi. Ada nomor punggung 7 Fodol 77 Andi Irfan. Mainan segitiga tadi yang ditunjukkan oleh anak-anak Galaxy FC. Junaid. Belum kita lihat. Kena tepat sasaran Junaid. Dan tentunya Junaid merupakan pemain yang beroperasi di winger kiri sebagai wingback. flyernya mulai ditampilkan itu top skornya kan ada di storynya itu supaya ada kerjanya juga bro. Kartu kuning nomor punggung 7 dari geser Khalid, kapten ke-11. Kita tentu mengharap kedewasaan dan profesional untuk kedua tim. Ada wasit yang tentunya akan mengambil keputusan. Wasit cadangan ada di Nagas Pro itu apa gunanya Nagas Pro baru salahnya ini karena sendiri dipakai baju begini sendirinya ada satu pak Sama-sama terjatuh kita lihat di kotak ke-16. Wasit Busamin jeli melihat. Semakin tinggi tensi pertandingan, Bung Sofyan. Ya, tentunya karena kedua tim ingin lolos ke fase babak ke-16 besar. Nah, kita lihat di sana ada pemain, ada Junaid masih tergeletak.
Ya, tentu gol-gol yang terjadi di Wali Kota Cup. Ada beberapa catatan dan gol hari ini merupakan gol yang paling mahal dunia. Lebih gol yang terjadi di Piala Eropa tanpa kontrol, tanpa sentuhan satu kali. Bola langsung. Jadi lihat kedua kita perbaiki anu tak. Iya nilainya dulu. Hitung dulu yang rasa dan posisinya. Gol dan lolos kalau kalah satu. Berapa? Bisa memberi keputusan dengan tim panitia bersama kepala sekolah. Itu bikin informasinya. Saya bilang kata pasti belum bisa saya, tapi salah dibantu itu. Saya tetap komunikasi dulu dengan panitia, kan kita cuma saya sendiri juga. Iya. Karena sebenarnya ini kan di luar dari jalur ini yang memang ceritanya. Iya. Karena kalau bicara sesuai dengan regulasi, ketentuan, zonasi kita, zonasi ada beberapa jalur itu, misalnya afirmasi, pertimbangan orang tua, ini memang saya iya, cukup bikin poinnya ya. Pergantian pemain dari Geser Maros, pemain nomor punggung 16 keluar. Posba masuk 13 Akbar. Cocok mi perhitungannya. Ini perhitungannya itu baik-baik ini. Jangan salah. Tetap bertahan 1-0, masuk gol dia. Produktivitas 4 pemasukannya. Ini 2 aja. Iya Bung Sofian, kita hitung-hitung. 3 posisi ini bertahan hingga akhir, maka Gester akan keluar sebagai juara grup. Dan tentunya ada hitungan selisih gol dan produktivitas antara Galaxy dengan Golden. Tentunya selisih gol ini akan sama, tetapi akan berbeda pada hitungan produktivitas gol. Dan ketika kita lihat Golden gol ini akan mencetak, sudah mengoleksi 4 gol, kemasukan 4 gol, sementara Galaxy mengoleksi 2 gol dan kemasukan 2 gol, sehingga selisih gol sama tetapi produktivitas masih unggul. Kita lihat Golden gol. Artinya masih ada beberapa menit lagi, kita belum mengetahui hasil akhir dari pertandingan ini. Gitu Bung Sofian Khairuddin. Tapi bagus ini main. Bagus. Ini, halo. Kalau saya
salah itu baju nama masuk kita. Mau nih juga. Salah bajunya. Dalle na to. Dalle na. Untuk tidak anu barusan lagi baru saja tak. Itu yang rejeki. 9 nggak bisa. Bagus. Kemarin yang pertama. Yang kecil-kecil. Tapi apanya yang salah? Gigi dalle. Padahal ini mau kerja dengan salah. Kada nda salah baju nda cetak gitu. Tadi orang kita bicara sudah mati. Iya, mau masuk. Nilai nomor pengguna baju beda sama celana. Masih ada berapa menit? Iya. Gurunya adalah 16 juga. C ketemu D. Berapa nih? Bagus juga dia tarik keluar dia langsung. Iya, ini pemainku ini juga. Karena dia main pertama bagus, main pertama. Iya. Apa yang di Samson ini? Pemain tajangan. Iya, nggak bisa. Tidak kerja keras. Masuk. Pergantian pemain dari Galaxy FC keluar nomor punggung 20 Junet, masuk nomor punggung 17 Nisar. Tambah waktu. Sudah tambah waktu, Pak? Enggak, belum di. Belum tambah waktu. Berapa menit lagi, Pak? Masih banyak tahu. Jalan 26. Wah, masih lama. Masih ada 10 menit. Belum tambahan waktu apa? Iya, kita lihat permainan semakin seru. Kita lihat anak-anak Galaxy all out membangun serangan. Dari tengah ke depan kita lihat menutup pergerakan anak-anak Gester. Ada Imam Bowo, Ilham Bowo, nomor punggung 5. Bopeng. Namun kita lihat nomor punggung 8. Andika. Berbahaya kembali serangan anak-anak. Ada Giovanni. Ada Nursyam. Fajar. Trupas. Nisar berbahaya. Oh, kita lihat Akbar. Terjadi kesalahan di sana, ada Giovanni, pemain yang baru masuk. Kita lihat Samson. Oh, lemparan ke dalam. Tidak putus asa kita lihat anak-anak Galaxy membangun serangan mengejar ketertinggalan. Ada Bobet Ras. Oh, sia-sia. Penjaga gawang Asri. Jauh ke depan. Ada Bopeng.
Arjun. Nomor punggung 8. Nursam sendiri dia. Kita lihat Ken Anderson. Duet. Ada Isra, Akbar, Trupas, Nisar, luar biasa Fajar, Trupas, Irfan, pendek saja ke Fajar, ada Nisar, striker yang baru masuk, lagi-lagi Isra, luar biasa penjaga gawang. Penjaga gawang Persib Maros bermain di Porda. Inilah nomor punggung 1. Pendek saja dia. Ada Fajar. Dicuri bolanya. Trupas berbahaya, ada Arjun. Tertinggal kita lihat Isra. Arjun. Untung saja penjaga gawang Faisal. Jauh ke depan. Ada Akbar kontrol bola. Oh, luar biasa pelanggaran. Akbar yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Jadi perempuan kedua kiper memetik bola di udara. Isra. Kiper Ali Ma'arus harus memetik bola di udara. Makin seru kita lihat di menit-menit akhir babak kedua. Sementara di pinggir lapangan kita lihat KSRFC akan melakukan pergantian pemain. Kita lihat pergantian pemain dari KSRFC. Keluar nomor punggung 14 Indra, masuk nomor punggung 15 Aan. Pemain Porda semuanya, Pordanya Maros. Ini 11. Nomor 6-nya Tolle. Oh, itu pemain Pordanya semua. Iya, ini yang baru masuk juga, Porda ini. Salah berarti ini. Salah
masalah strategi tadi ini anunya pelatihnya. Tidak pemasangan awalnya juga. Iya betul, yang dari awal Ya. Kem- dia pasang Ka- Samuel Pariama. Pergantian pemain dari GSR FC, keluar nomor punggung 7 Khalid, masuk nomor punggung 44 Samuel. Mengingatkan kita salah satu legenda tim nasional Indonesia, Samuel Pariama. Mungkin dia bermain di era dulu, dan Samuel Pariama merupakan satu-satunya pemain tim nasional Indonesia, dijuluki dengan pemain yang sangat lincah bersama Ruli Nere. Inilah Samuel Pariama. Ada Akbar, Samuel Pariama, Sutin Samuel, luar biasa, baru masuk Samuel. percobaan pertama. Percobaan dilakukan, tambahan waktu 2 menit. Ada Nizar. Oh, ternyata yang disut adalah tiang belakang penjaga gawang. Tidak, enggak jelek, enggak pernah saya masuk. Sama percobaan dah waktu di Sinjai dulu, waktu diskusi tak sama Pak Manager. Masih ya. Bongkar. Di Kalau memang ada juaranya ada. Itu pelatih banyak yang bagus. Saya bilang orang sisi juara. Siku. Kembali kau ambil ke baju nu. Boleh, ini pas selain banyak pulang ke Jakarta pemain. Tapi kembali lagi ini di bandara. Kembali kok. Bisa mungkin, woi. Halo. Halo. Itu ada tim dari PDAM. Diingatkan kembali kepada seluruh penonton bahwa pertandingan besok di grup D akan menentukan juga fase menuju 16 besar. Ada Putra 45 menjamu tamunya Harda FC. Tentu pemain-pemain tim nasional Indonesia bertabur bintang akan bermain di Wali Kota Cup pada tanggal 30 besok di lapangan yang sama. Kemudian juga anak cucu Arum Palaka bermain di match kedua Bone Selatan akan menjamu tamunya KDR MC Liga 3 Nasional. Sementara di sana ada Samuel Pariama mengambil bola pelanggaran. Sangat-sangat di ujung tanduk kita lihat. Pertandingan hari ini sangat menentukan. Sudah dilakukan. Namun masih ada Akbar. Jauh ke depan. Yang dituju Nizar. Di pelanggaran kita lihat Nizar. Lihat. Dengan tenang anak-anak Galaksi tetap bersemangat. Mengejar tertinggalan di menit-menit akhir. Ada Nur Syam. Ada Samsung. Luar biasa tim Tandu. Dia berusaha kelelahan, Ya, mulai menghampiri semua pemain kita lihat. ya. Pemain bertahan dari geser sudah Luar. tergeletak
sedikit melihat pelatih dari Galaxy, pelatih dari Leicester United FC. Di sana ada Van Dijk bersama asistennya. Dia mampu melakukan defending yang cukup rapi, Bung Rahdan. Terbukti ada beberapa serangan yang mudah dipatahkan dari anak-anak Galaxy. Ya, ketika terjadi transisi, kita melihat anak-anak 4 pertahanan dari Geser Maros itu langsung melakukan defending yang ketat, melakukan seorang penjagaan seorang man-to-man zona marking di daerah kotak 16. Bagaimana kita lihat tim Tandu bekerja? Memang tim Tandu lebih, karena sudah ada surat rekomendasi dari PSSI untuk bertugas nanti di Aceh. Berbahaya, ada Yisra, luar biasa, ada Samsang menyamakan kedudukan. Betul-betul mujizat, betul-betul mujizat ini hari. Luar biasa pertandingan, saudara-saudara. Pertandingan hari ini luar biasa. Luar biasa pertandingan hari ini. Luar biasa pertandingan hari ini. Di menit-menit akhir keajaiban terjadi, saudara-saudara. Keajaiban terjadi. Tentunya ini mungkin menjadi perhatian bahwa sepak bola itu betul-betul waktu 1 menit harus kita hargai. Buktinya kekuatan strategi dari pelatih ada Ilo dan Asmarabu ini membuat kedudukan menjadi 1-1, Bung Rahdan Rahman. Luar biasa dramatis sekali pertandingan hari ini. Kedua tim memberikan permainan-permainan yang bagus. Luar biasa, tetap penonton tetap tenang. Jangan meninggalkan area tribun karena masih ada waktu sekitar 1 menit. Ya. Oke. Tim Tandu. Tim medis dipersilakan masuk. Tidak bisa diangkat kah dulu? Tidak bisa. Angkat karena masuk di Tandu. Radan. Sudah masuk Tandu, angkat ke keluar. Tidak. Tidak tahu. Coba tim Tandu diangkat saja keluar, dikerja di luar. Ya, tetap bermain, tetap play. Masih ada waktu. Tidak jelaskan kita bilang jangkik begitu, bukan ini. Kalau dia bilang waktunya lewat ada wasit. Luar biasa tim medis dari Puskesmas Ujung Pandang Baru. Tidak. Sudah. Lanjutkan permainan. Ayo wasit. Tidak ada lewat. Ada wasit. Tentu Ya, kami tetap percayakan kepada perangkat pertandingan. ya perangkat pertandingan karena kami tetap memihak kepada seluruh peserta yang ikut di turnamen ini. Ya. Wasit Bustamin sama-sama lolos ke babak ke-16 besar. Ya. Jadi Van Dijk tetap kita hargai keputusan wasit dan dia yang sangat menentukan masalah waktu. Ada wasit cadangan, ada kontrol waktu. Luar biasa Pak Wasit Bustamin.
ada Abdul Qadir dan Pak Suparman, dan wasit Pak Ahmad Sururi mengontrol waktu dengan baik. Dan insya Allah kami dari panitia pelaksana tetap memihak kepada seluruh peserta. Itu sudah komitmen kami bahwa kami tidak membeda-bedakan. Luar biasa pertandingan hari ini. Selamat untuk kedua tim. Ada Coach Banjek, ada Bapak Surya manajer tim yang langsung terbang langsung hari ini dari Jawa Timur, Malang. Ya, Bung Sofian, Ya, melihat scoring akhir di babak kedua. Dengan demikian, maka juara grup tetap Galaxy. Caster FC Juara grup keluar sebagai juara grup dengan didampingi Galaxy di mana? bukan Galaxy juara grup ada. Ya cocok juara grup. didampingi Galaxy FC sebagai Ya, runner-up. ya betul Bu Buradan. Ya, jadi sama-sama 5 poin. Hanya produktivitas gol. Coba lihat dulu, tunggu jangan. Ya, selamat kepada Gester FC sebagai juara grup dan runner up. Ditempati Galaxy FC sama-sama lolos ke babak 16 besar. Tapi inilah yang justru kita berterima kasih bahwa kedua tim tidak ada bermain mata, dia sama-sama menginginkan kemenangan. Dan luar biasa pertandingan hari ini, kita sudah menjunjung tinggi sportivitas. Ya, hasil seri kami ucapkan selamat untuk juara grup di grup C. Justru Ada bagus. Caster FC. Justru bagus Rinda. Saya berterima kasih karena kita luar biasa bermain. Kita tidak, saya salut karena tidak ada bermain Pak. Walaupun tidak ada bilang diatur-atur. Tidak ada. Iya. Dan kembali kami undang seluruh warga Kota Makassar pencinta sepak bola Wali Kota Cup. Besok di grup D akan bertanding Harda FC lawan PS Putra 45 FC dan tim Korea Selatan FC berhadapan CDR FC. Kembali kita jumpa di Gelora Sultan Hasanuddin besok Minggu 30 Juni 2023. Dan kami wakili panitia Wali Kota Cup mengucapkan Jangan disebut. banyak terima kasih kepada semua pihak, mulai dari tim Tidak ada lagi pertandingan, pelempar. ormas, Ada nanti. semua tim dan Apa nih Wajar? ormas yang terlibat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam olahraga. Baik, demikian sudah pertandingan match kedua di grup C antara Galaxy FC berhadapan dengan Gester FC berakhir dengan skor imbang 1-1 dan dua tim ini memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga. Salam Delu Bola TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.